Bab 1886. Apakah Anda memberitahu Zeke apa yang saya katakan? Sixtus dengan cepat bertanya. Apakah kamu menyuruhnya datang ke sini? Si pirang meyakinkan, ya, Tuan Sixtus. Dia menerima pesannya. Dia seharusnya pergi ke sini bersama Putri Emma sekarang. Setelah mendengar laporannya, Sixtus menghela nafas lega. Bagus. Di sisi lain, pikiran Emma meledak. Dia memancing Zeke dan Amelia di sini. Jika Zeke datang ke sini sekarang, seluruh pasukan ini akan mengulitinya hidup-hidup. Meskipun dia dalam kondisi lemah, baik secara fisik maupun mental, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan berlutut di depan Sixtus. Tuan Sixtus, tolong, saya mohon, lepaskan Zeke dan Amelia. Jika Anda ingin menyakiti seseorang, sakiti saya. Tamparan. Salah satu prajurit perunggu tidak ragu untuk menamparkan wajah Emma. Bahkan jika kamu mati, itu tidak cukup untuk membalaskan dendam kawanku. Satu-satunya cara untuk memuaskan keinginanku untuk membalas dendam adalah dengan melihatmu, Zeke, dan putrimu mati. Di antara 4 seniman bela diri yang Zeke lempar dari gedung sebelumnya, salah satunya adalah teman dari prajurit perunggu. Tidak heran mereka membenci Emma. Tamparan itu begitu kuat sehingga membuatnya bingung, melumpuhkan kemampuannya untuk berlutut dengan benar. Menatap Emma, Sixtus memanggil yang lain, katakan, sekarang kita tidak ada hubungannya, bagaimana kalau kita bermain golf? Ya. Orang banyak menjawab dengan penuh semangat. Mengangkat klub emas mereka mulai bermain dengan Sixtus. Ada gelombang tawa di sekitar tempat itu seolah-olah ada pesta yang sedang berlangsung. Setelah beberapa saat, Sixtus memerintahkan, jadi, pergi ambil bolanya. Salah satu dari 18 arahat tersenyum. Jadi sedang cuti liburan hari ini, jadi tidak ada di sini. Sambil cemberut, Sixtus mengeluh, bagaimana mungkin tidak ada Caddy? Saya tidak mungkin diharapkan untuk mengambil bola sendiri. Semua orang kemudian dengan suara bulat mengalihkan perhatian mereka ke Emma. Wanita itu langsung mengerti niat mereka dan mengangguk. Aku akan pergi dan mengambil bolanya. Aku akan melakukannya. Tolong, biarkan Zeke dan Amelia pergi. Tolong. Sixtus mencibir, itu akan tergantung pada kinerjamu. Saat itu, sebuah harapan muncul di hati Emma. Selama ada harapan bahwa Zeke dan Amelia bisa selamat, dia bersedia melakukan yang terbaik. Terlatih-tatih melintasi lapangan, dia mengambil bola. Terkekeh, Sixtus mengangkat tongkatnya dan memukul bola, yang mendarat tepat di belakang kepala Emma. Bola yang bagus. Kerumunan bersorak. Tabrakan itu membuat Emma pingsan sesaat sebelum dia jatuh tak terkendali ke tanah. Aduh, ini sangat menyakitkan. Aku merasa seperti tercekik. Dia ingin berbaring dan berhenti bergerak, tetapi dia tidak bisa. Masih ada 2 nyawa yang duduk di pundakku, menungguku untuk menyelamatkan mereka. Saya harus berdiri dan melanjutkan. Dengan gigi terkatup, dia menggunakan kakinya untuk perlahan mendorong tubuhnya dari tanah lagi. Melihat itu, Sixtus tertawa. Ayo main game baru, teman-teman. Siapapun yang paling banyak memukulnya akan bisa menghabiskan malam bersamanya. Haha, terima kasih, Pak Sixtus. Dengan tawa keras, mereka mengangkat tongkat mereka dan memukul bola golf. Seolah-olah bola golf telah membentuk hujan meteor saat mereka terus-menerus dilempari ke tubuh Emma. Tak satu pun dari bagian tubuhnya yang terhindar dari hantaman bola golf yang tak kenal ampun dan tak henti-hentinya. Tetap saja, dia menekan ke depan sambil menahan rasa sakit. Aku tidak boleh jatuh. Aku tidak boleh jatuh. Aku pasti tidak boleh jatuh. Anda harus melihat ini sampai akhir, Emma Jones. Ada orang yang bergantung padamu. Akhirnya, dia tiba di sebuah sungai kecil. Menatap aliran air yang deras, dia tiba-tiba memiliki pemikiran yang mengerikan. Saya lelah. Menjadi hidup sangat menyakitkan bagi tubuh dan pikiran saya. Aku hanya ingin semua rasa sakit dan kelelahan ini berakhir. Saya sangat ingin melompat. Namun, ketika bayangan Amelia yang menyedihkan dan Zeke yang tidak bersalah melintas di benaknya, dia menyingkirkan gagasan itu dan kembali mengambil bola golf. Saat dia berbalik, sebuah bola golf mengenai pelipisnya. Bab 1887. Ah, Emma jatuh ke tanah lagi. Kekuatan bola golf itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penglihatannya menjadi hitam saat otaknya berdengung. Selain itu, dia juga kehilangan semua kekuatannya. Dia mencoba berdiri, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Seolah-olah semua energinya tersedot kering.
Dua aliran air mata panas mengalir di wajahnya yang cantik. Maafkan aku, Amelia. Saya minta maaf. Zeke, maaf aku sangat tidak berguna. Maaf aku tidak bisa melindungi kalian berdua. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Tepat sebelum dia pingsan, suara Sixtus dan kroni-kroninya memasuki telinganya. Haha. Aku paling banyak memukulnya, jadi dia milikku malam ini. Menjauhlah, anak-anak. Katakan, setelah kamu selesai, bisakah kamu meminjamkannya kepada kita semua? Ya. Lagi pula, kamu mungkin tidak bisa bertahan sepanjang malam. Haha, tentu saja aku akan meminjamkannya kepada kalian semua. Bagaimanapun juga, hal-hal baik harus dibagikan. Pada saat yang sama, Zeke akhirnya tiba di Asger Manor. Bahkan dari kejauhan, dia bisa mendengar tawa, dan itu membuat hatinya tenggelam. Siksaan yang dialami Emma saat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Ada banyak orang berdiri di luar Asger Manor. Ketika mereka melihat Zeke mendekat, mereka segera mengangkat senjata mereka. Jadi, kamu adalah orang yang disewa Emma. Aku tidak berpikir kamu akan benar-benar datang. Jadi, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau haruskah kami mengakhiri hidupmu untukmu? Zeke, tentu saja, tidak tertarik mendengarkan mereka. Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah bergegas ke Manor dan menyelamatkan Emma. Tanpa sepatah kata pun, dia menabrak tentara seperti badak yang mengamuk. Satu demi satu, antek Sixtus terbang menjauh setelah dipukul. Mereka benar-benar tidak berdaya sebelum kekuatan Zeke. Akhirnya, dia berhasil melewati kerumunan dan tiba di dinding Manor. Dengan lompatan biasa, dia melompati tembok setinggi 3 meter. Para antek menatap kagum dan tidak percaya. Apakah orang ini bahkan manusia? Dia pasti memasang pegas di kakinya, kan? Bagaimana lagi dia bisa melompati tembok seperti itu? Adegan di depan Zeke begitu dia mendarat membuatnya marah. Sementara itu, Emma saat ini terbaring di tanah saat dia berlumuran darah, sementara Sixtus dan anak buahnya terus memukul bola golf ke arahnya. Bola mendarat di wajah dan tubuhnya seperti hujan tanpa ampun, bahkan saat dia sudah lama pingsan. Setelah melihat itu, Zeke meraung marah saat dia bergegas ke arahnya dalam sekejap mata dan mengangkat tubuhnya. Amelia langsung menangis ketika melihat betapa terlukanya ibunya. Ibu. Apakah kamu baik-baik saja, Bu? Tolong bangun, Bu. Tolong bangunkan. Ketika Emma mendengar putrinya menangis, matanya terbuka dengan lemah. Menatap Zeke dan Amelia, Emma menegang dan mendesak, lari. Cepat, lari. Suaranya sangat lemah sehingga terdengar seperti senandung nyamuk. Kesedihan dan penyesalan tertulis di seluruh wajah Zeke saat dia meminta maaf, maaf saya terlambat. Jangan khawatir, sekarang saya di sini, semuanya akan baik-baik saja. Saya akan membuat mereka semua membayar dengan darah mereka. Amelia, bisakah kamu tinggal di sini bersama ibumu? Gadis itu mengangguk. Oke. Aku akan tinggal bersama Momi selamanya. Zeke berdiri, tetapi Emma meraih bajunya dan memohon, jangan pergi. Kamu harus membawa Amelia dan lari. Mereka terlalu banyak. Jangan khawatir, Zeke menghibur. Aku di sini. Aku punya ini. Meskipun itu adalah jaminan sederhana, itu masih menyentuh hati Emma. Dia selalu menyimpan semuanya sendiri. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia korbankan dan berapa banyak rasa sakit yang dia alami, tidak ada yang pernah bertanya apakah dia baik-baik saja. Itulah mengapa dia tergerak oleh kata-kata pria itu. Meski begitu, dia tidak memiliki harapan bahwa mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Tetap saja, lebih baik mati dengan seseorang yang rela berkorban untukku daripada menjalani kehidupan yang keras dan kesepian. Setidaknya kita bisa bersama di akhirat, seperti Romeo dan Juliet. Bab 1888. Jika kita mati, kita mati. Emma memejamkan mata saat Zeke membiarkannya beristirahat di tanah. Dia kemudian berjalan ke Sixtus, memperhatikan bahwa semua orang di sana memegang tongkat golf. Desahan keluar dari mulutnya sebelum kata-kata itu keluar. Sepertinya kalian semua memukulnya. Kurasa aku seharusnya menyiapkan lebih dari 10 peti mati. Sixtus terkejut ketika dia akhirnya melihat Zeke karena dia terlihat hampir persis sama dengan Warren. Seolah-olah keduanya dibuat dari cetakan yang sama. Mereka pasti kembar, kan? Aku bertanya-tanya apa alasan keduanya bertarung satu sama lain. Kamu pikir kamu siapa, bajingan? Dia meraung, aku tahu kamu kuat, tapi kekuatanmu tidak berguna melawan hampir 100 seniman bela diriku.
Mendengar itu, Zeke tertawa dingin. Entah kamu mati hari ini, atau aku yang akan mati. Namun, mengingat kemungkinan aku mati hampir nol, kalian semua akan mati sebagai gantinya. Dalam sekejap, orang-orang Sixtus menjadi marah. Kamu gugup, Pang. Kamu akan mati karena kelancanganmu. Dan di sini aku bertanya-tanya orang seperti apa kamu. Kamu tidak tampak begitu tangguh bagiku. Saya. Aku bisa mengalahkanmu sendiri. Tuan Sixtus, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya dengan membawa kita semua ke sini. Aku memberimu satu kesempatan, Zeke. Sixtus memperingatkan dengan nada dingin. Jika kamu berlutut di depanku dan meminta maaf, aku mungkin membiarkan kalian bertiga hidup. Sambil menyeringai, Zeke menjawab, maaf, tidak tertarik. Jika ada, tawaranmu menghinaku. Kau tahu, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan saja? Jika kau dan anak buahmu berlutut di depanku, maka aku berjanji bahwa kau masih ada mayat yang harus dikubur. Memalukan. Aku adalah penguasa dunia bawah, dan aku tidak akan tahan lagi dengan hinaan dan provokasinya. Saat kesabarannya habis, Sixtus menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. 18 arahat. Bunuh dia. Roger. 18 arahat menggosok telapak tangan mereka dengan gembira. Zeke menyipitkan matanya pada mereka dengan dingin. Aku tidak punya waktu untuk melawan kalian semua satu persatu, jadi serang aku bersama. Marah, salah satu dari 18 arahat berteriak, persetan. Kami adalah 18 arahat. Kami telah bertempur dalam perang yang tak terhitung jumlahnya dan pasukan yang jatuh. Tak satu pun dari musuh kami yang mengalahkan kami sekalipun. Anda mungkin kuat, tetapi apakah Anda sebagai sekuat tentara dengan 1000 pasukan? Hari ini, kami, 18 arahat, akan merebut kepalamu. Melihat bagaimana Zeke sama sekali tidak tergerak oleh ancaman itu, Sixtus tiba-tiba menjadi gelisah. Dia terlihat sangat percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua. Bagaimana jika 18 arahat kalah? Saya pikir, akan lebih baik jika semua orang saya menyerangnya pada saat yang sama. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan orang ini. Dengan keputusan itu, dia memerintahkan. Baik. Karena kamu sangat ingin mati, semua anak buahku akan mengirimmu ke alam baka bersama-sama. Ayo selesaikan ini dengan cepat agar makan siang kita tidak tertunda. Mari kita lakukan. Anak buahnya yang lain bersorak keras. Mereka baru saja akan mengeluh bahwa mereka tidak senang dengan keputusan Sixtus untuk hanya mengirim 18 arahat keluar. Lagi pula, mereka juga ingin memamerkan kekuatan mereka, dan mereka tidak senang bahwa 18 arahat adalah satu-satunya yang mendapat kesempatan untuk melakukannya. Karena mereka akhirnya mendapat kesempatan, mereka tidak akan melepaskannya. Dengan itu, semua seniman bela diri berebut untuk menjadi yang pertama menyerang Zeke. Jeritan keras mereka tentang pertempuran dan langkah kaki yang berat memekakkan telinga. Melawan gelombang lawan yang kuat, Zeke dengan tenang melanjutkan langkahnya menuju Sixtus tanpa ada indikasi bahwa dia akan melawan, yang membuat penonton senang. Mereka mengira Zeke akhirnya tahu dia akan kalah, jadi dia tidak repot-repot melawan. Zeke tidak bergerak sampai gelombang seniman bela diri tiba di depannya. Tubuhnya bergetar saat dia melepaskan gelombang energi yang kuat ke seluruh lapangan golf dan menguasai semua bola golf. Kemudian, dia menggunakan energinya untuk mengontrol bola dan mengirimnya terbang ke arah musuhnya. Karena dia dipenuhi dengan energi, dia menyuntikkan lebih banyak energi ke bola golf dan mengubahnya menjadi peluru ekstra besar. Bab 1889. Berdebar, berdebar, berdebar. Orang-orang Sixtus berteriak kesakitan. Tiba-tiba, tubuh-tubuh mulai berjatuhan di sekitar lapangan golf. Kekuatan peluru bola golf cukup kuat untuk menembus tubuh dan menghancurkan tulang orang menjadi berkeping-keping. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kepala mereka meledak. Itu adalah pemandangan yang berdarah dan berdarah. Pasukan yang sangat dibanggakan Sixtus beberapa detik sebelumnya langsung dihancurkan. Semua seniman bela diri yang masih hidup mengerang kesakitan karena cedera fisik dan mental. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana begitu banyak bola golf menyerang kita pada saat yang bersamaan? Dan dengan begitu banyak kekuatan juga. Apakah hantu melakukan ini? Zeke pasti ada di balik ini entah bagaimana. Jika memang ada hantu di dunia ini, itu pasti dia. Sesampainya di depan Sixtus, Zeke menatapnya dengan dingin. Sixtus saat ini diliputi ketakutan saat dia mendorong dirinya ke belakang.
Seniman bela diri itu adalah salah satu orang paling kuat yang bisa saya pekerjakan. Mereka seharusnya mengalahkannya. Namun, mereka semua dibawa keluar bahkan sebelum mereka bisa menyentuhnya. Monster macam apa yang telah aku provokasi? Sebuah bola energi berkumpul di tangan Zeke sebelum dia memukul Sixtus dengan itu, membuat lelaki tua itu terbang menjauh dengan jeritan. Namun, Zeke segera mengerutkan alisnya. Aku bisa merasakan sedikit energi negatif di dalam dirinya saat aku meninjunya. Sangat samar sehingga saya tidak akan menyadarinya jika saya tidak memperhatikan. Ini berarti Sixtus melakukan kontak dengan seseorang dari Netherworld. Pasti ada sesuatu yang lebih terjadi di balik ini. Saya tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Beberapa langkah ke depan membawanya ke musuhnya lagi. Benar-benar ketakutan, Sixtus terus merangkak mundur. Selamatkan aku. Seseorang selamatkan aku. Sayangnya, tidak ada orang yang bisa atau ingin menyelamatkannya. Sebagian besar seniman bela dirinya sudah mati, dan bagi mereka yang masih hidup, mereka tidak cukup bodoh untuk mencoba menyerang Zeke lagi. Tidak mungkin mereka akan membuat iblis di depan mereka kesal. Pada saat ini, mereka semua memandang Zeke sebagai iblis. Zeke dengan santai menendang bola golf, yang menembus kaki Sixtus, mencegah yang terakhir melarikan diri. Sixtus segera berubah menjadi bubur merah saat darah mengalir keluar seperti sungai. Serangan itu hampir membuat Sixtus tua pingsan karena kesakitan. Menginjak apa yang tersisa dari kaki musuhnya, Zeke berjongkok. Katakan padaku, apakah kamu pernah berinteraksi dengan seseorang dari Netherworld? Apa yang mereka inginkan darimu? Mendengar itu, Sixtus tercengang. Netherworld, apa yang kamu bicarakan? Dari ekspresinya, Zeke menyimpulkan dia tidak berbohong. Tapi tidak bisa dipungkiri ada energi negatif yang berputar-putar di dalam dirinya. Jika itu masalahnya, dia mungkin berbicara dengan seseorang dari Netherworld tanpa mengetahui identitas aslinya. Lagi pula, orang-orang di sana tidak akan mengungkapkan identitas dan asal mereka dengan mudah. Saya harus mencoba bertanya dengan cara lain. Apakah kamu menemukan seseorang yang aneh akhir-akhir ini? Sixtus berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak. Helaan napas keluar dari mulut Zeke. Kamu tidak punya siapa-siapa selain dirimu sendiri untuk disalahkan. Setelah mengumpulkan gelombang energi lain, dia mewujudkan jarum amunisi dan menusuknya ke dalam. Titik tekanan Sixtus dari rasa sakit. Rasa sakit membebani pikiran Sixtus dan membuatnya pingsan seketika. Zeke melanjutkan untuk menyuntikkan beberapa semburan energi ke lelaki tua itu untuk membangunkannya. Katakan padaku, apakah kamu menemukan orang yang berguna akhir-akhir ini? Sixtus menggigil kesakitan saat dia menjawab dengan suara gemetar, tidak. Jarum dimanifestasikan dari energi Zeke lagi sebelum Sixtus mogok dan menyerah. Oke, aku akan bicara. Kematian jauh lebih disukai daripada rasa sakit yang baru saja dia alami. Setelah meneguk, dia melanjutkan, aku melihat saudara kembarmu kemarin. Dia membawa monster tua bersamanya. Mendengar itu, Zeke benar-benar bingung. Saudara kembar saya. Bab 1890. Zeke tidak tahu apa yang Sixtus bicarakan pada awalnya karena dia tidak memiliki saudara kembar. Namun, dia segera menyadari bahwa Sixtus sedang berbicara tentang Warren dan bahwa monster tua itu adalah ayah baptis Warren. Daemonium. Itu di luar dugaannya bahwa keduanya masih ada bukannya pergi. Lagi pula, bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka berdua telah mencoba menuju Gunung Kus, tetapi terpaksa kembali setelah diserang oleh anggota klan Kus di tengah jalan. Zeke melanjutkan interogasinya. Kenapa mereka bertemu denganmu? Mereka menemukan ayah Emma dan membawanya pergi, jawab Sixtus. Apa? Hati Zeke jatuh karenanya. Ini buruk. Ini benar-benar buruk. Ayah Emma tahu rahasia Gunung Kus. Jika Warren mencuri rahasianya dan tiba di Gunung Kus. Kepanikan muncul di benaknya saat dia berharap dia sudah dalam perjalanan untuk menemukan Warren dan menyelamatkan ayah Oma. Dia bertanya lebih lanjut, apakah Anda tahu di mana mereka sekarang? Sixtus menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apakah Anda tahu cara menghubungi mereka? Mereka mengatakan bahwa merekalah yang akan menghubungiku. Aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Tanpa dia, saya tidak punya cara untuk menemukan Warren. Dia satu-satunya petunjuk. Aku punya sekarang, jadi dia belum bisa mati. Sial. Mengambil napas dalam-dalam, Zeke berkomentar, anggaplah dirimu beruntung karena kamu masih bisa hidup beberapa hari lagi.
Dia kemudian berbalik, bersiap untuk membiarkan Soul Wolf membersihkan kekacauan saat dia pergi mencari Warren dan Daemonium. Melihat dia pergi, Sixtus tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan meraung, apakah kamu pikir kamu telah menang? Apakah kamu pikir aku tidak dapat pulih dari ini? Kamu salah. Sangat salah. Aku akui aku meremehkan seberapa kuat kamu. Prajuritku yang kuat jelas bukan tandinganmu. Namun, pasukan antekku yang sangat besar belum tentu kalah darimu. Jika mereka masing-masing meludahimu sekali, itu akan cukup untuk menenggelamkanmu. Menghentikan langkahnya, Zeke berbalik. Benarkah? Bagaimana kalau kau tunjukkan padaku? Sixtus berbalik ke arah dinding dan berteriak, tentaraku. Masuk dan bunuh orang ini. Namun, tidak ada yang membalasnya. Kamu banyak di mana? Dia bertanya. Masuk. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara gemuruh memotong dan mengaburkan suaranya. Suara apa itu? Mereka yang masih hidup di Asger Manor bertanya-tanya kapan mereka mendengar suara itu. Ah, ada orang-orang berteriak kesakitan di luar. Ledakan. Suara keras bergema sebelum dinding Asger Manor runtuh. Awan debu terbentuk saat menutupi tempat itu. Setelah itu, selusin sosok bayangan bergegas menembus debu tebal dan tiba di sisi Sixtus. Ketika semua orang melihat keributan itu, bulu-bulu di belakang leher mereka menjadi lurus. Itu adalah peti mati. 10 peti mati kulit hitam. Lebih penting lagi, semua peti mati memiliki darah segar di atasnya. Ketika debu akhirnya mereda, dan mereka berhasil melihat melewati peti mati, mereka melihat sekelompok mayat tergeletak di belakang sosok bayangan. Beberapa dari mereka bahkan bukan mayat lagi. Itu hanya pasta daging di tanah. Mereka semua, tentu saja, adalah anak buah Sixtus. Tidak diragukan lagi bahwa peti mati itu adalah peti mati yang menembus tentara dan tembok istana. Dari mana peti mati itu berasal? Apa yang sedang terjadi? Para seniman bela diri yang masih hidup bertanya-tanya saat mereka menatap keluar dari dinding yang runtuh. Karena di luar masih berdebu, mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dapat mendengar orang-orang berteriak. Mengeluarkan ponselnya, Zeke dengan dingin memerintahkan, masuk. Beberapa detik kemudian, banyak orang berlari keluar dari awan debu di luar dan berdiri di sampingnya, yang meningkat pesat seiring berjalannya waktu. Ada jumlah orang yang tampaknya tak ada habisnya membanjiri. Bagian yang paling menakutkan adalah mereka semua mengenakan pakaian militer. Mereka memegang senjata, dan mereka tampak terlatih.